Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih melindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya sahabatku, Solusi Injeksi Channel, di hari ini kita kedatangan motor Scoopy 2021 yang mana dengan kasus motor ini tidak bisa di double starter teman-teman, ataupun motor ini tidak kuat mengangkat ketika dilakukan double starter. Dan ini trouble saya dapat ataupun membantu teman kita yang mana mengerjakan kasus ini tidak selesai dan akhirnya diantara ke sini ya teman-teman. Jadi kita akan membantu teman kita untuk menyelesaikan trouble ini. Dan ini motornya sudah dilakukan pembongkaran, kap bodi semuanya, jalur-jalur kelistrikan sudah dilakukan pengecekan. Katanya normal semua, ya bener normal karena motor ini masih baru ya teman-teman. Dan di sini Solusi Injeksi Channel akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara melakukan pengecekannya. Dan ini saya sudah melepas cover bagian bak magnet dan ternyata di bagian mesinnya lah yang bermasalah teman-teman. Mesinnya ini lengket teman-teman, jadi mesinnya ini tidak bisa berputar. Inilah trouble pertama yang mana penyebab mesin ini tidak bisa di double starter. Ya gimana mau bisa di double starter? Sistemnya adalah sistem ESP yang mana ketika dipencet double starter, magnetnya ini akan berputar sesuai perintah dari sensor CKP ya teman-teman. Dan setelah kita melakukan pengecekan di bagian bak magnet, mesinnya itu lengket, kita akan lanjut melakukan pengecekan di bagian CVT. Kita akan melakukan pengecekan di bagian CVT apakah mur pengunci rumah rollernya terlepas atau tidak ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk tutorial ataupun melakukan pengecekan di bagian double starter itu sudah saya bikinkan videonya teman-teman. Mungkin temannya saya ini ataupun teman saya ini tidak pernah melihat channel saya ya, jadi seperti ini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, monggo silakan di subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Di samping teman-teman itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari setiap video yang saya posting ataupun yang saya bikinkan untuk menjadi tutorial yang sangat sederhana. Itu teman-teman juga bisa membantu saya agar channel saya itu bisa terus berkembang dan saya terus bersemangat untuk berbagi pengalaman saya tentang penanganan trouble-trouble motor injeksi baik Honda maupun Yamaha. Dan di sini yang saya sering temui adalah trouble di unit motor Honda ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan pengecekan ataupun pembongkaran cover CVT-nya agar terlihat apakah permasalahannya ada di bagian cover CVT. Takutnya mur pengunci rumah roller itu terlepas teman-teman. Kalau terlepas pasti kipasnya akan terkunci oleh cover CVT ya teman-teman. Dan juga buat teman-teman jangan lupa apabila melakukan pembongkaran di cover bak CVT terbaru, motor Beat terbaru, Scoopy terbaru, Genio, itu di cover plastiknya yang warna hitam itu ada satu buah baut teman-teman yang bersembunyi. Jadi teman-teman wajib membuka cover plastiknya ya, agar bisa terbuka nanti cover CVT-nya. Oke ya, sebenarnya untuk langkah-langkah pengecekan trouble-trouble seperti ini sudah saya bikinkan videonya ya teman-teman, agar teman-teman itu sesama mekanik pemula itu tahu ataupun paham dan bisa melakukan pengecekannya sendiri ya, agar tidak terjadi seperti ini. Padahal ini sepele, tidak harus melakukan pengecekan seperti ini sampai bongkar cover semuanya ya. Untuk pengecekan jalur ESP yang pertama kan kita itu kalau starter tidak bisa, itu kita wajib melakukan pembongkaran pada busi teman-teman. Busi kita buka, kita double starter. Apabila dia tidak bergerak berarti masalahnya itu ada pada mesin. Kan gampang ya teman-teman. Nah di sini saya memberikan informasi kepada teman-teman melakukan pengecekannya secara berurutan. Apabila kita sudah kedatangan pasien seperti ini yang dari teman kita, ya kita harus tinggal sedikit ya untuk melakukan pengecekannya. Untuk sistem FI nya ataupun double starternya itu sudah dilakukan pengecekan. Jadi kita tinggal melakukan pengecekan di bagian mesinnya teman-teman. Jadi tidak ribet ya. Nah, jadi sabar ya teman-teman, kita
bongkar di bagian cover CVT nya. Oke ya, buat teman-teman apabila melakukan pembongkaran cover CVT seperti ini, untuk melakukan pembongkaran boleh dipukul menggunakan palu ya, palu karet ataupun palu aluminium ya. Jangan menggunakan palu seperti besi ini, jangan menggunakan palu besi seperti ini teman-teman ya. Sebenarnya ini ya nggak apa-apa asal pelan, karena motor ini masih baru, jadi untuk bos-bosnya itu belum ada yang lengket. Perhatikan ya teman-teman, untuk rumah rollernya ataupun crankshaftnya ini ternyata ngancing teman-teman, ataupun ngunci. Sudah dipastikan permasalahannya itu ada di bagian dalam mesin. Ini ketika kita double starter dia cuman bergerak seperti itu. Ini saya pastikan di bagian mesin, bagian pistonnya itu ngejim. Nah, ini saya akan berbagi sedikit informasi kepada teman semuanya. Guna unit motor Scoopy ya, ataupun pengguna motor lainnya, apabila teman-teman melakukan pembelian unit motor yang terbaru, alangkah baiknya teman-teman tetap menjaga servis rutin berkalanya. Agar apa? Agar mendapatkan garansi seperti ini. Ini kita akan berikan garansi ya teman-teman, garansi untuk klaimnya nantinya. Tapi kita akan cari tahu dulu permasalahannya di mana ya. Dan buat teman-teman semuanya, apabila teman-teman itu tidak melakukan servis berkala itu sangat fatal teman-teman. Apabila terjadi kerusakan seperti ini, teman-teman tidak bisa melakukan klaim garansi. Sekali saja teman-teman telat untuk melakukan servis rutinnya, itu teman-teman tidak bakalan mendapatkan garansi servis ataupun garansi mesin ya. Perhatikan, ini kita buka terlebih dahulu olinya, tuh ternyata olinya masih jernih teman-teman, masih bening ning ya, masih bening, tengok bening ning ya, masih bagus. Karena motor ini baru beberapa hari keluar dari ahas ya teman-teman, ataupun dari dealer, baru belilah. Nah, ini saya mengajak kepada seluruh pengguna unit motor Honda yang terbaru yang masih bergaransi, silakan lakukan servis rutin berkala di ahas-ahas terdekat ya. Apabila terjadi kerusakan seperti ini, silakan ajukan klaim garansi. Asal terjadi kerusakan sesuai prosedur standar pengecekan ataupun dengan kerusakan itu normal ya, itu teman-teman wajib mendapatkan klaim garansi. Tetapi yang tidak bisa mendapatkan klaim garansi, pertama itu teman-teman servisnya sering telat. Dari servis pertama, servis kedua, ketiga telat, ataupun sekalipun teman-teman telat ganti oli ataupun teman-teman itu tidak melakukan pergantian oli di ahas, itu dianggap hangus ya teman-teman. Karena apa? Karena semuanya tertulis untuk di notanya, untuk di buku servisnya. Ingat ya teman-teman, lakukan servis rutin di ahas-ahas terdekat, servis rutin, ganti oli ya, dan melakukan pengecekan itu wajib di ahas. Agar apa? Agar mendapatkan garansi klaim teman-teman. Dan untuk klaim sekarang juga sangat mudah teman-teman, tidak seperti dulu. Dulu itu cukup lama untuk melakukan proses pengeklaman. Kalau sekarang cepat, paling lama insya Allah 1 bulan ya, paling lama 1 bulan itu sudah selesai untuk melakukan pengecekan ataupun pengeklaman ya. Motor teman-teman bisa normal kembali tanpa dipungut biaya sepeser pun. Oke ya teman-teman, kita bongkar bagian magnetnya, kita akan cek. Setelah di bagian cover CVT itu normal, tidak terlepas, mur pengunci rumah rollernya ataupun basecomnya ataupun puli belakangnya juga masih normal, kita lanjut melakukan pembongkaran di area magnet. Oke ya teman-teman, itu saja informasi yang saya bagikan. Next di video kedua untuk pembongkarannya. Oke ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.